Salam, salam sehat untuk kita semua. Nats renungan kita pada hari ini sesuai dengan Almanak HKBP, yaitu Jumat tanggal 5 Juli 2024, yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil sebab badannya pendek. Saudara-saudara, nats ini adalah bagian dari perikop yang diberi judul Zakheus, yang selalu diberitakan ataupun diceritakan sebagai orang yang bertubuh pendek. Namun sebenarnya perikop ini tidak mau membahas soal fisik yang pendek ataupun yang tinggi. Tetapi di sini Injil Lukas mau menggunakan orang-orang yang sudah dicap atau diberi label atau dianggap orang berdosa. Justru itulah yang dicari dan diselamatkan oleh Yesus. Karena di ayat 10 dari perikop ini dikatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini sebenarnya poin yang akan ditegaskan melalui perikop ini, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab itulah misi kedatangan Yesus di tengah dunia ini. Saudara-saudara, Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Dia sebenarnya adalah berkebangsaan Yahudi, namun ditugaskan oleh kerajaan Romawi sebagai kaki tangan mereka untuk mengumpulkan pajak ataupun mengumpulkan cukai dari rakyat jajahan mereka. Maka tidak heran jika profesi sebagai pemungut cukai sangatlah dibenci oleh orang Yahudi dan dianggap sebagai pengkhianat bangsa, pemeras rakyat, sebab kuasa yang mereka miliki boleh saja disalahgunakan oleh mereka, seperti menggunakan kekerasan dalam meminta pajak dari rakyat tersebut, atau juga meminta lebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Dan itu dilegalkan karena mereka sudah diberi kuasa oleh pemerintah Romawi pada saat itu. Maka tidak heran saudara-saudara jika profesi sebagai pemungut cukai bisa sangat kaya, karena mereka boleh mengumpulkan melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Romawi. Apalagi saudara-saudara, Zakheus di sini disebut sebagai kepala pemungut cukai. Kita sudah bisa bayangkan bagaimana kekayaan Zakheus pada saat itu. Oleh karena itu di ayat 2 juga dijelaskan bahwa ia seorang kaya. Saudara-saudara, dikatakan bahwa ketika ia mengetahui bahwa Yesus akan datang ke kotanya, yaitu kota Jericho, ia pun punya keinginan untuk mengenal Yesus atau berjumpa dengan Yesus. Dalam nats ini dikatakan tadi, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ada semacam rasa penasaran untuk melihat Yesus. Tetapi saya yakin dia tidak hanya sekedar melihat Yesus. Dia tidak hanya berkeinginan untuk memandang Yesus saja, tetapi ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Ada semacam kerinduan yang sangat untuk bertemu dengan Yesus. Itulah kemudian yang mendorongnya untuk melihat Yesus, namun tidak berhasil karena badannya pendek, sehingga ia tidak bisa melihat Yesus di antara kerumunan orang banyak yang saat itu juga ingin melihat Yesus. Setelah mereka mengetahui bahwa Yesus banyak melakukan tanda-tanda mujizat di nats sebelumnya. Tetapi apakah ia menyerah dengan keterbatasan fisik yang ia miliki? Jawabannya tidak. Didorong oleh gejolak hatinya yang ingin melihat Yesus itulah, maka ia berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi keterbatasan itu, yakni berlari-lari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara. Zakheus yang orangnya pendek dan pasti langkahnya adalah pendek, tetapi ia dapat mendahului orang banyak dengan larinya yang sangat kencang. Dan ia memanjat pohon layaknya anak-anak kecil dan juga remaja yang mungkin sudah lebih dahulu berada di atas pohon tersebut.
Saudara-saudara, seorang yang punya jabatan tinggi, orang yang kaya, orang yang disebut sangat berkuasa, tetapi demi bertemu dengan Yesus, ia meresikokan reputasinya. Karena mungkin orang akan menertawakan dia, orang akan mengejeknya, dan juga mungkin saja di antara kerumunan orang banyak itu ada bawahannya yang melihat dia berlari dan memanjat pohon tersebut. Tetapi saudara-saudara, lihatlah hasil dari usahanya. Yesus bukan hanya melihat dia, Yesus bukan hanya masuk ke rumahnya, tetapi Yesus masuk ke dalam hatinya yang paling dalam dan membawa perubahan, membawa pertobatan baginya. Dan sungguh-sungguh perjumpaan itu suatu perjumpaan yang mengubahkan hidupnya. Saudara-saudara, apakah yang mau kita pelajari dari nats renungan kita pada hari ini? Bahwa keterbatasan sebenarnya bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai apa yang kita rindukan dalam kehidupan ini. Keterbatasan yang kita miliki bukanlah penghalang bagi kita untuk mencapai impian dan kerinduan kita. Ketika Zakheus punya kerinduan untuk melihat Yesus, tetapi ia memiliki keterbatasan fisik, maka keterbatasan itu pun ia bisa atasi, dan akhirnya apa yang ia peroleh melebihi dari apa yang ia inginkan.